wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini doa dipimpin oleh Rifki. Silakan Rifki ke depan. Baca doa belajar. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hari ini dipimpin oleh Suci. Silakan Suci. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita baca Pancasila. Silakan Rifki. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Nah, kemudian dulu anak-anak ibu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Yasmin, Eza. Tadi ibu sudah melihat di WA, alasan mereka tidak hadir karena sakit. Kita doakan supaya mereka cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama kita. Nah, hari ini kita belajar PKN. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gotong royong dan kebutuhan
memasuki bergotong royong, bekerja sama. Nah, setelah itu makanya kita memasuki pelajaran tentang gotong royong agar lebih jelas. Nah, tujuan kita untuk belajar tentang pola hidup gotong royong ini yang pertama, agar siswa dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, siswa seluruhnya dapat memberikan contoh dari pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pelajaran ini, nanti kita akan melihat video yang Ibu tayangkan di slide ini. Nanti semuanya akan memperhatikan ya videonya. Kemudian Ibu kasih nanti soal LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan secara bersama ya, secara diskusi berkelompok. Setelah itu, bagi kelompok yang terbaik, seperti biasa, Ibu akan mengasihkan bintang prestasi. Nah, ini kalian tempel di depan, bintang prestasi. Nah, hari ini kita patut bersyukur karena kita sudah dapat sampai di sekolah untuk menuntut ilmu dengan semangat. Jadi, karena mukanya Ibu tengok, udah sedikit semangatnya, masih sedikit semangatnya ini ya. Nah, yuk kita tunjukkan dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Bergotong royong di sekitar lingkungan rumah kita. Ada. Pernah lihat? Pernah. Pernah ikut? Pernah. Bagus, pernah ikut. Terus kalian ngapain di sana? Ngorek paret. Ngorek paret, berarti kegiatannya membersihkan lingkungan. Ya. Nah, yuk kita lihat video ini. Video yang Ibu tampilkan di slide ini, dan perhatikan saja dulu ya apa yang ada di dalam video ini. Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di Banda Aceh melakukan pembersihan Sungai Krung Daroy. Hal ini dilakukan karena sepanjang sungai dipenuhi oleh sampah rumah tangga. Pembersihan dilakukan secara sukarela dan merupakan program rutin yang digerakkan oleh pemuda-pemudi lingkungan asri dan bersih Kota Banda Aceh. Sekarang terlihat udah sangat kotor karena pada zaman dulu, pada zaman kerajaan Iskandar Muda, sungai ini sangat bersih, airnya pun terkenal masih sangat bersih. Limbah di sungai yang didominasi sampah rumah tangga merupakan efek kurangnya kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan. Padahal aliran sungai ini dimanfaatkan untuk beragam kepentingan seperti mandi, mencuci, dan sebagai air minum sebelum tercemar. Dengan adanya kegiatan bersih sungai, diharapkan masyarakat lain yang melihat mulai berpartisipasi untuk turut peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Nah, selanjutnya nanti sudah ada kan? Oh, ini tentang gotong royong, apa kegiatan mereka. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Tadi kan sudah kita nih susun kelompoknya. Jadi ini per kelompok. Tunjuk satu orang kawan untuk menuliskan nama di dalam kertas yang Ibu kasihkan.
Sudah ditulis namanya? Amati saja dulu. Sudah. Ya. Nama kelompoknya bisa dibuat apa aja? Terserah. Ya, kelompok 2 boleh, kelompok 1 boleh. Oke, udah ya? Udah? Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Perhatikan Ibu. Tadi kalian sudah melihat video yang Ibu jelas, yang Ibu tayangkan. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, kalian yang jawab nih ya. Rifki, tentang apa video yang Rifki lihat di depan? Tentang gotong royong membersihkan sungai. Bagus. Ada yang lain? Sofina. Bentar. Juga tentang gotong royong membersihkan sungai. Di mana kira-kira hal itu terjadi? Banda Aceh. Ya, tempatnya di Banda Aceh. Bagus. Naskah. Kemudian ada lagi nih. Lanjutkan. Bagaimana teladan, sikap teladan yang bisa kita lihat dari video itu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang bisa kita contoh dari video itu? Coba repeat diri. Tentang kepedulian pada lingkungan. Ya, tentang kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian Memiliki kesadaran akan lingkungan. Ikut dan belajar membersihkan lingkungan. iya. Bagaimana Rifki? Mantap nih. Tepuk lingkaran untuk Rifki. Ya. Oke. Jadi suasana yang kita lihat dalam video itu apa? Suasananya kayak mana? Menyenangkan, ya kan? Kan rame-rame, bisa bercerita dia, bisa fokus membersihkan. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah hal yang akan dituliskan di dalam lembar kerja peserta didik. Ya, ya, ada Ibu kasih LKPD-nya. Itu tentang apa ya? Ya, tentang ya, gotong royong di mana? Ya, nah, coba kalian diskusikan berkelompok. Kalian ceritakan di kertas ini kira-kira apa kegiatannya. Tuliskan dulu. Nanti perwakilan dari satu orang kelompok disuruh ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Coba perhatikan dulu. Apa yang mereka lakukan, ya, perhatikan gambarnya ya, dapat dituliskan di situ. Nah, hasil diskusinya ya di tempat yang kosong di bawah bisa. Silakan Sofia, Sofia. Dikasih waktu 5 menit aja ya.
mau bisa. Kira-kira dua hal yang tidak dari itu yang kita sampaikan. Sudah? Gambar yang ada di lembar sudah, kemudian ceritakan apa kegiatan mereka, siapa aja yang melakukan kegiatan tersebut, tujuannya apa. Hasil diskusinya kita presentasikan di depan, kita ceritakan kembali hal-hal apa yang kamu ketahui dari gambar yang ada di depan. Ya, kelompok mana kira-kira yang pertama? Kelompok siapa? Kelompok Rifki. Ya, silakan Rifki. Teman-teman, saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam kamar itu. Di rumah itu terdapat beberapa anggota keluarga yang sedang membersihkan rumah bersama-sama. Mereka memiliki kesadaran akan lingkungan, contohnya menyapu, mengepel, mengelola kaca, dan mengepel. Kesimpulannya, jika lingkungan kotor, harus dibersihkan. Dan jika rumah kita kotor, seluruh anggota keluarga harus memiliki kesadaran dalam rumah yang kotor itu. Bekerja sama membersihkan rumah, dengan itu rumah akan menjadi bersih dan juga rumah tidak akan kotor. Yuk, tepuk tangan untuk si Rifki.
ya. Nah, dari masing-masing presentasi kelompok yang telah berdiri di depan, semuanya bagus. Nah, bagus kan? Si Rifki mengatakan bahwa ada kegiatan dari anggota keluarga, yaitu bekerja sama membersihkan rumah. Berarti mereka sedang melakukan gotong royong. Kemudian tugasnya dikasih masing-masing ya, dikasih tanggung jawab masing-masing. Pina pun mengatakan demikian. Dan habis juga tadi kegiatannya sama-sama gotong royong di lingkungan rumah, sama-sama membersihkan rumah agar rumahnya menjadi bersih. Nah, baik, jelaskan sedikit tentang supaya persepsi kita sama, supaya pengetahuan kita sama. Nah, jelaskan dulu tentang gotong royong. Nah, ini dia. Gotong royong. Apa itu gotong royong ya? Tadi sebagian teman kita sudah tahu ya kan? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar mencapai tujuan bersama. Pernah nggak kalian piket kelas? Nah, berarti itu gotong royong di kelas. Contoh kalau gotong royong di lingkungan keluarga tadi apa? Nyapu membersihkan rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, mendapatkan kemerdekaan itu dikasih aja dengan penjajah, tapi dengan melakukan kerja sama. Gotong royong itu kan kerjasama dari seluruh warga negara Indonesia, dari masing-masing elemen, dari masing-masing ada pelajar, ada lagi golongan pelajar, kemudian kerajaan, ya kan? Ada masyarakat biasa, dan mereka memperoleh kemerdekaan dengan cara diperjuangkan. Ya, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan secara gotong royong. Nah, dari sebuah kegiatan yang kita lakukan pasti ada manfaatnya. Apa saja manfaat gotong royong? Kerjaan terasa lebih ringan, menjadi cepat selesai. Iya, pekerjaan terasa lebih ringan dan menjadi lebih cepat selesai. Makanya kalau sesudah gotong royong itu bawaannya bahagia atau capek? Bahagia. Ya. Kemudian manfaat kedua, manfaat berikutnya munculnya rasa persatuan dan kesatuan.
selama masuk apa itu? Kerja bakti dalam rangka ya hari amal bakti. Itu juga merupakan kegiatan yang ada unsur kerja sama. Jadi sudah ditanggapi tadi tentang pengerjaan dari dalam negeri tentang kerja peserta. Itu dia Bang Rifki. Bang Rifki tadi sudah menjelaskan dengan bagus. Kemudian si Hafiz juga, Sofina juga. Jadi untuk mewakili kelompoknya, Ibu kasih masing-masing bintang prestasi. Bu, bagaimana dengan yang lain? Nah, Ibu kasih kesempatan. Ada yang mau presentasikan? Bisa, silakan bisa. Silakan bisa. Nanti aja tempel ya. Ada lagi, ternyata ada lagi
Lambat dia nulisnya. Terus apa lagi? Ada perdebatan antar kawan karena masing-masing punya pendapat, punya ide. Terus apa lagi kira-kira? Bisakah diselesaikan masalah tersebut? Bisa. Dengan cara tadi bersama, bermusyawarah, berdiskusi sehingga tadi selesailah tugas yang kita kerjakan di lembar kerja peserta didik. Oke, semuanya ikut tengok, bagus ya. Oke, hari ini seluruh kegiatan kita sudah kita lakukan dan anak-anak ibu terlihat sangat semangat. Bagus, itu bagus. Nah, untuk jadi kesimpulan kita belajar hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba ceritakan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silakan, Rizky. Sini. Pertama, kesimpulan dari yang kita pelajari ini adalah kita bisa paham apa itu gotong royong dan kerjasama. Yang kedua, kita bisa tahu dan bisa ikut gotong royong. ketiga, manfaatnya akan terciptalah kerukunan. iya, bagus sekali, bagus. Bagus segitiga. Tepuk lingkaran untuk Rizky. Silakan Rizky, terima kasih Rizky. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah kita mengerti arti dari gotong royong. Bahwa gotong royong itu bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong. Kemudian manfaat dari gotong royong tadi bisa menciptakan kerukunan, persatuan. Terus apa lagi? Pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Jadi nggak capek-capek ya kan? Nah, terus itu aja ya.